Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata Anies sudah kantongi satu nama cawapres ya. Tim 8 deklarasi tunggu pulang haji. Anies Baswedan hari ini begitu doakan bersama-sama, dia akan berangkat haji begitu kan, semoga menjadi haji yang mabrur begitu ya. Tapi kita lihat saja nanti perkembangannya, apakah benar-benar akan mendeklarasikan itu sesuai dengan ya kesepakatan bersama 16 Juli akan deklarasi Anies Baswedan capres-cawapres begitu. Kita lihat saja begitu. Tapi siapakah sosok yang menjadi cawapres di situ begitu kan? Apakah AHY, apakah Mbak Yeni atau siapa begitu kan? Dari muncul spekulasi yang ada bahwa sosok yang menjadi wakil Anies Baswedan itu bukan AHY, bukan Mbak Yeni, bukan Hovifah dan bukan Aher begitu kan. Siapa? Yaitu adalah salah satu tokoh yang kemudian ya cukup menjadi perhatian yang luar biasa di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ya. Katanya tokoh NU, katanya begitu ya. Tetapi ini muncul spekulasi begitu kan. Bisa saja saya salah begitu ya. Tetapi dengan adanya narasi-narasi yang dibangun, sosok seorang wakil Anies Baswedan katanya yang menjadi ya perhatian kedua yaitu adalah Mbak Yeni Wahid setelah Hovifah di situ begitu. Tapi kita lihat nanti realitasnya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Anies Baswedan mengantongi satu nama bakal cawapres. Jika bertarung 3 pasangan ya calon ya bisa Anies Baswedan AB AHY ya, Anies Baswedan AHY, putaran 1 gugur tersisa ya Prabowo Subianto dan GP. Lalu bagaimana nasib AB AHY? Nilainya jual AHY lebih tinggi karena ketum partai. Gimana nasib Anies? Ya pengangguran. Ini komentar-komentar dari Cebong di situ begitu ya. Tidak menjadi masalah. Inilah bagian dari demokrasi kita begitu. Ya, mau pengangguran atau tidak, mau apa atau tidak itu kan terserah orang begitu kan. Yang penting kita berusaha itu begitu. Tapi tidak semurah itu begitu. Sama dengan para cebong yang kemudian mau ngelakuin apa aja terserah begitu kan ya. Mau menjadi pengangguran terserah, mau jadi ini terserah begitu kan ya. Kan begitu logikanya begitu. Artinya narasi-narasi yang seperti inilah yang kemudian gagal begitu kan untuk memahami begitu ya. Ya pada hakikatnya apa yang salah begitu ketika Anies Baswedan mendeklarasikan kapan aja begitu kan, begitu logikanya begitu. Bahkan ya ini bagaimana nasib Nasdem, bagaimana nasib PKS ya, bagaimana dengan nasib yang dan sebagainya begitu kan. Ya kita lihat partai itu santai-santai aja melihat perkembangan politik hari ini begitu kan ya. Karena yang saya bacakan ini adalah dari Cebong begitu kan. Saya suka dengan hal ini begitu ya. Karena apa? Karena lucu begitu ya. Ya tidak masuk akal di situ. Ini yang gabung memakaikan rompi orange. Apa maksudnya begitu? Apakah Anies menjadi tersangka di situ? Ya, tidak mungkin lah kan begitu logikanya begitu kan ya. Pasti para cebong itu mengatakan bahwa ya semoga hari ini ya kena ya memakai ya baju orange begitu ya. Ya jadi menjadi tersangka begitu kata cebong di situ begitu. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan politik hari ini begitu ya. Bahkan ini lebih baik jangan terlalu keras prediksinya, nanti dibilang penjagalan. Wow, ini ada apa begitu kan. Tetapi saya rasa bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu. Kenapa panik? Kenapa ada penjagalan yang nyata begitu ya? Kita tahu bahwa Anies Baswedan tidak menginginkan ya orang-orang mereka begitu kan, tidak menginginkan bahwa Anies Baswedan menjadi presiden begitu. Menjadi calon saja sudah seperti ini begitu kan ya buliannya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Anies sudah kantongi satu nama cawapres, tim 8 deklarasi tunggu pulang haji. Wow, luar biasa begitu ya. Dikutip dari Detik Jatim Surabaya ya, Anies Baswedan bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan yaitu KPP ya. KPP mengadakan pertemuan dengan tim 8. Dalam pertemuan itu tim 8 tidak lagi membahas calon wakil presiden cawapres ya, karena menurut mereka nama cawapres sudah dirampungkan. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, mengatakan bahwa pertemuan yang terjadi di Sekretariat KPP kawasan Kemayoran Baru ya Jakarta Selatan ya pada hari Selasa itu dihadiri sejumlah tokoh. Tokoh yang hadir adalah Sugeng Suparwoto hingga Willy Aditya mewakili Nasdem, Sekjen Demokrat Teko Rifki ya Harsa ya hingga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman. Bahkan dia mengatakan jubir Anies itu menjelaskan bahwa dalam pertemuan ya Selasa sore hingga malam ya kemarin Anies Baswedan menugaskan agar tim 8 mulai mempersiapkan langkah konkret ke depan. Mereka juga membicarakan opsi waktu pendeklarasian capres-cawapres Anies Baswedan. Bahkan Pak Anies meminta agar tim 8 memulai ya terus bergerak maju demi memikirkan hal-hal teknis ya termasuk melengkapi ya struktur tim pemenangan nasional. Kegiatan bersama 3 partai koalisi dan opsi ya waktu deklarasi pasangan capres-cawapres kata Sudirman dalam keterangannya.
Pada kesempatan yang sama, Sugeng Suparwoto menyebutkan pembahasan Cawapres Anies sudah rampung. Ia berbicara mungkin pendeklarasian Cawapres dilakukan usai Anies melakukan ibadah haji. Ya bisa saja begitu kan, karena itu kan sudah semakin dekat begitu kan, tinggal beberapa bulan lagi begitu ya. 6 bulan lagi kita tahu siapa Capres-Cawapres mereka begitu ya. Soal pembahasan Cawapres sudah dapat dikatakan selesai. Nama-nama yang diusulkan oleh partai koalisi dan masukan masyarakat telah selesai. Kami ya kaji secara mendalam. Dia menegaskan bahwa hal tersebut mengantongi satu nama baca pres yang akan segera diumumkan sendiri olehnya. Sayangnya Anies saat ini sedang menempuh ibadah haji. Bahkan ya satu nama sudah dikantongi baca pres Anies Baswedan. Mari kita tunggu ya, siapa tahu ya sekembali Pak Anies dari ibadah haji akan ditentukan momentum ya terbaik untuk mendeklarasikan pasangan capres-cawapres ya koalisi perubahan. Bahkan sementara Teguh Rifki mengatakan bahwa Partai Demokrat siap untuk berkolaborasi dengan seluruh anggota koalisi dengan relawan Anies Baswedan. Menurutnya konsolidasi di awal adalah langkah yang paling penting. Bahkan struktur kader Partai Demokrat telah merapatkan barisan ya, bersiap untuk turun bersama dengan para kader ya partai koalisi dan relawan pro perubahan di seluruh Indonesia. Ya, konsolidasi awal diperlukan untuk persiapan kegiatan pemenangan dan antisipasi kecurangan, ucap Teuku. Bahkan di sisi lain, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman menyebutkan arahan ya Anies Baswedan merupakan bentuk ya kapasitasnya bahwa KPP terus maju. Timnya siap untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Pembahasan rapat ini menandakan tahapan yang kerja politik koalisi perubahan berjalan secara konstruktif dan progresif ya. Bismillah, kami siap berlayar menuju kemenangan Pilpres di 2024, tutup Sohibul Iman ya. Tetapi kita lihat saja begitu apakah ini nanti ya wakilnya benar-benar Mbak Yeni atau siapa begitu. Kita lihat saja begitu kan ya. Tetapi ini menarik begitu kan. Bahkan para cebong dan buzzer di situ begitu ya. Mulai ketakutan, mulai panik ya. Siapa sosok yang sebenarnya wakil dari Anies Baswedan begitu ya. Ya, pada hakikatnya Pak Jokowi juga panik begitu kan. Karena di satu sisi kenapa ya sosok wakil Anies Baswedan bisa menjadi punya tiket di situ begitu kan ya. Untuk maju di Pilpres di 2024 bisa saja bertanya seperti itu begitu kan. Maka dalam tulisan-tulisan yang menarik itu ya Anies AHY itu bisa dikatakan ya memegang dua alat yang kemudian membahayakan begitu. Satu adalah tangannya adalah Anies Baswedan, yang satu adalah tangannya Pak Jokowi begitu ya. Mau yang mana begitu ya? Mau Pak Jokowi atau Anies Baswedan begitu kan. Kalau memilih Pak Jokowi ya orang berspekulasi akan selamat ya. Kalau memilih Anies Baswedan, wah kita tunggu saja katanya begitu ya. Kita lihat saja nanti. Hal-hal seperti inilah yang kemudian memunculkan semangat ya, nuansa semangat bagi ya koalisi perubahan itu sendiri. Saya kira bahwa persoalan-persoalan politik ini kan dinamis sampai sekarang begitu kan. Tidak tahu bahwa ya yang namanya politik kan bisa saja itu terjadi kepada siapapun begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.